Bab di dalam kitab Tibyan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari itu ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Di dalam satu hadis itu dikatakan, وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Ini menunjukkan rasa syukur kita. Dikatakan oleh Nabi itu, tidak ada satu kaum, satu kelompok seperti kita ini berkumpul fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillah, baik itu di dalam masjid-masjidnya Allah, wa yatluna kitab Allah, dan kaum tersebut membaca kalam-kalam dari Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka itu mempelajari semacam kita ini. Apa kata Nabi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali tempat tersebut Allah turunkan ketenangan. Jadi ketenangan itu tidak di mall ya, tapi ketenangan itu didapatkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Bukan ketenangan saja, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan di tempat majelis ilmu itu, kata Nabi, akan dipenuhi, akan bercucuran rahmat daripada rahmatnya Allah. Wa haffat alaihimul malaika, dan akan dipenuhi tempat majelis itu para malaikat. Jadi kita ini sedang duduk dengan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dahsyatnya lagi, Allah memuji dan Allah menyebutkan orang-orang yang di majelis itu di hadapan para malaikatnya Allah. Jadi kita itu bersyukur setiap minggu kita duduk mengkaji, belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan, menyambung pembahasan yang dibahas oleh Ustaz Faisal mengenai tentang berkaitan dengan puasa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa InsyaAllah apa yang saya sampaikan itu tidak di internet ya, melainkan belajar. Saya belajar kitab itu di salah satu pondok pesantren di Mashhad Nur li Tarbiyatil Akhlaq wal Adab, salah satu pimpinan daripada Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas. Kalau di sana kami mempelajari daripada kitab yang dikaji para ulama, fikihnya kami mengkaji daripada kitab Madhab Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Kemudian jadi yang kita kaji ini adalah hadis atau fikih yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i. Sedikit kita melihat siapa nama Al-Imam Syafi'i itu. Al-Imam Syafi'i itu nama aslinya ialah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Saib bin Iyad bin Abd Zaid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Jadi Imam Syafi'i itu nasabnya masih keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya di mana? Ketemunya di kakek beliau yaitu Qusay. Dan Imam Syafi'i ini lahirnya, para ulama mengatakan beliau lahir di kota Gaza, Palestina. Ada lain juga mengatakan beliau itu lahirnya di kota Asqalan, masih daerah Palestina. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, minggu kemarin kita membahas tentang fidyah puasa. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu puasa. Kemudian apa-apa yang membatalkan dari puasa. Kemudian kalau ada waktu kita masuk hal-hal yang makruh di dalam puasa. Maka kita membaca daripada kitab salah satu kitab yang saya paling suka, itu Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallifun rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala. Maka biasanya kita memahami puasa itu adalah cuma menahan lapar dan haus. Itu. Tapi para ulama mengatakan di sini puasa itu, para ulama mengatakan ada kategorinya secara lughat dan secara syariat. Jadi puasa itu maknanya ada dua. Ada secara bahasa dan ada secara syariah. Kalau di dalam bahasa, para ulama mengatakan as-shaumul lughatan al-imsak. Puasa itu ialah di dalam bahasa menahan. Jadi sesuatu yang kita tahan itu dinamakan puasa. Pak Haji minum kopi, saya enggak kopi, saya lagi puasa. Tahu-tahunya Pak Hajinya minum air teh. Itu Pak Haji itu lagi menahan untuk tidak minum air kopi. Secara bahasa itu dinamakan puasa. Adapun puasa itu yang kita tahan adalah secara lughat. Secara lughatnya adalah menahan daripada kalam untuk tidak berbicara kotor, menahan untuk tidak memperbuat perkara-perkara yang Allah murkai. Ya, itu puasa. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26, kalau nggak salah itu posisi sebelah kanan pojok paling atas paragraf pertama kalau nggak salah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan faquli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Inilah dalil bahwa puasa itu secara lughat adalah menahan. Dalilnya ialah bahwa Sayyidah Maryam, kenal ibu Sayyidah Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Sayyidah Maryam itu dia bernazar kepada Allah, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Kata Maryam, aku bernazar kepada Allah shawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar untuk menahan tidak berbicara saat detik ini. Itu kata Sayyidah Maryam. Maka para ulama mengatakan shawman dalam Al-Quran itu diartikan al-imsak. Karena nazar daripada Sayyidah Maryam itu untuk tidak berbicara, bukan menahan lapar dan haus. Ya, ada apa? Kalau kita mengkaji sedikit, kenapa Sayyidah Maryam itu bernazar untuk tidak berbicara? Kita ketahui bahwa Sayyidah Maryam itu Allah berikan karunia anak tanpa suami. Sayyidah Maryam itu
Allah karuniai anak tanpa suami. Padahal Sayyidah Maryam itu wanita yang saleh, taat betul. Ayah ibundanya itu salah satu orang yang paling taat di saat itu. Namun Allah berikan kemuliaan kepada dia, lahirlah anak tanpa suami. Di saat itu orang-orang pada mencaci maki. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kata kaum saat itu, saudaranya Harun. Jadi Maryam itu punya saudara Harun. Saudaranya Harun, kau tuh terkenal abahmu tuh bukan orang maaf-maaf, orang tidak baik. Ibunda kamu itu bukan orang maaf-maaf, wanita-wanita yang kotor. Kenapa engkau itu melahirkan anak? Kenapa engkau melakukan perbuatan kotor? Difitnah, dihina, dicaci maki. Apa mau dijawab oleh Sayyidah Maryam? Ya, maka Sayyidah Maryam saat itu bernazar kepada Allah, ya sudahlah, daripada panjang masalahnya dia diam. Namun diamnya Sayyidah Maryam itu tidak dibiarkan oleh Allah. Tidak dibiarkan. Akhirnya dengan kesabaran Sayyidah Maryam, beliau mengatakan fasyarat ilaih. Kemudian Sayyidah Maryam, kalau kalian enggak percaya, sudahlah, kau tanyakanlah ke bayi ini, bahasa kitanya. Fasyarat ilaih. Lalu jawaban orang saat itu apa? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, bagaimana kami mau berbicara kepada bayi ini sedangkan bayi ini tidak bisa berbicara? Nah, barulah saat itu nampaklah mukjizat daripada Nabi Isa. Salah satu mukjizat Nabi Isa itu adalah berbicara saat kecil. Maka saat itu Nabi Isa mengatakan apa? Qala inni abdullah. Kata Nabi Isa itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dialah Allah yang telah memberikan aku tuntunan petunjuk kitab yang kita kenal dengan kitab Taurat itu, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku seorang nabi. Itu ucapan daripada Nabi Isa saat kecil. Bukan itu saja, wajah